datang kepada Tuhan, Kak Putri yakin dan percaya adik-adik semuanya sangat bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Happy Ayah, happy Yeye. Semuanya lipat tangan, ambil sikap yang manis di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita mau angkat pujian lagi bagi Tuhan. Mengundang Yesus untuk hadir. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Haleluya. Yesus ku panggil, berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Allah Roh Kudus, berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan. Tuhan menolong setiap kami Tuhan, memberikan hikmat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, memberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Semua adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Putri akan menayangkan satu video dan adik-adik boleh melihatnya terlebih dahulu ya. Di
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya, baiklah adik-adik yang terkasih, ya adik-adik sudah melihat video tadi ya. Firman Tuhan kita hari ini di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ya. Di sana menceritakan bahwa di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama, adik-adik tahu, bernama Betesda. Ya. Nah, adik-adik tahu di sana ya, di kolam itu ada banyak orang ya yang menantikan waktunya air itu bergoncang ya. Ada banyak orang-orang sakit di sana. Karena kenapa adik-adik mereka menantikan itu? Karena siapapun yang masuk duluan ke kolam itu, penyakit apapun ternyata bisa sembuh. Wah, hebat ya adik-adik. Bukan airnya yang hebat, tetapi Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, di sana ternyata ada seseorang ya yang sakit lumpuh. Dia cuma bisa di atas tilam. Ya, adik-adik, bagaimana bisa seorang yang lumpuh ketika nanti sewaktu-waktu malaikat datang dan menggoncangkan air itu, dia bisa untuk ke sana. Ya, karena di sana bukan cuma
apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus melihat, ya, Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh ini. Lalu Tuhan Yesus menghampiri, ya. Tuhan Yesus mulai mendekat, ya, berjalan mendekat ke orang lumpuh tadi. Ya, adik-adik, apa yang Yesus katakan? Ya, Tuhan Yesus cuma bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, angkatlah tilammu. Lalu adik-adik, orang lumpuh ini apakah menutup telinga? Aku nggak mau. Enggak, ya. Atau apakah orang lumpuh ini bilang, Tuhan Yesus aku nggak mau? Enggak adik-adik, ya. Tapi orang lumpuh ini, ya, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia angkat lalu dia berjalan. Kesembuhan terjadi, ya. Adik-adik, rupa-rupanya Tuhan Yesus mengetahui keinginannya. Ya, orang ini sudah sakit berpuluh-puluh tahun. Sudah bukan waktu yang sedikit. Ya, ternyata waktu yang begitu panjang. Tapi, ya adik-adik, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus datang mendekat kepada dia. Dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mungkin adik-adik banyak keinginannya, ya, dan mungkin belum, ya, adik-adik belum mendapatkan keinginan, belum mendapatkan apa yang adik-adik mau saat ini. Tetapi percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi keinginan kita, ya, apa yang kita mau, ya. Sama seperti orang lumpuh tadi. Tuhan Yesus sudah tahu keinginan dia, ya, sehingga sudah waktunya dia mendapatkan kesembuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari, ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong, ya, adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan jangan lupa ternyata kita punya ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita di Mazmur 139 ayat yang kedua, ya. Bunyinya gini, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah menjadikan setiap kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Menjadikan kami Tuhan anak-anak yang benar-benar Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang mampu mengerjakan di luar dari pikiran kami, tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau Allah mengetahui setiap keinginan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Engkau Allah memberkati Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati sekolah kami, memberkati Tuhan pelayanan kami, memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, ya adik-adik. Pokoknya adik-adik semuanya harus sehat sehingga hari Minggu bisa datang untuk beribadah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.